Salam semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pos agrikultur retail modul bagian pengadaan barang. Perkenalkan, nama saya Rizky Radiputra dengan NIM 67011170031 dari D3 Sistem Informasi Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak, yaitu aplikasi Point of Sale pos agrikultur modul pengadaan. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan transaksi barang yang ada serta melakukan pengelolaan data barang serta supplier. Setiap tahunnya melakukan pengelolaan data dan perekapan data secara manual serta belum tersentuh teknologi dalam hal perekapan dan penyimpanan. Proses yang terdapat di dalamnya harus dikelola secara terperinci dan jelas. Namun terkadang inilah yang menjadi kendala pengelolaan dikarenakan belum adanya teknologi yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, yang dapat mempermudahkan petugas dalam pengelolaan dan perekapan. Nah, selanjutnya ada materi yang saya nanti akan jelaskan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, penguasaan aplikasi, implementasi, BPMN use case, tabel IRD, dan kelas diagram. Nah, untuk penguasaan materinya itu ada beberapa yang saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang. Di Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai satu alternatif lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Poin ketiga adalah dalam menjalankan usaha tersebut, belum semua UMKM memanfaatkan teknologi secara menyeluruh. Hal ini berdasarkan wawancara pada salah satu UMKM, yaitu salah satu yang saya wawancarai, yaitu PIMAT adalah salah satu toko pertanian yang menjual berbagai jenis pupuk. PIMAT masih manual dalam proses pengadaan barang, belum menggunakan teknologi komputer dalam proses pencatatan pengadaan barang, sehingga terjadi duplikasi data dan pencatatan pengadaan barang belum akurat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuat aplikasi yang dapat menangani pengadaan barang berbasis teknologi yang berjudul aplikasi Point of Sale Agrikultur Retail Modul Pengadaan Barang. Untuk rumusan masalah ada 3 poin, yaitu bagaimana melakukan pemesanan barang ke supplier dengan berbasis komputer. Yang kedua itu bagaimana melakukan pendataan pengadaan barang dari supplier berbasis komputer. Yang ketiga itu bagaimana membuat laporan pengadaan barang berbasis komputer. Tujuannya yaitu ada 3 poin, yaitu pemesanan, pendataan, dan pelaporan. Nah, untuk pemesanan itu memfasilitasi proses pemesanan barang ke supplier berdasarkan permintaan dari bagian persediaan atau bagian gudang. Yang kedua itu ada pendataan, memfasilitasi pendataan pengadaan barang dari supplier yang dapat disimpan di database. Yang ketiga itu ada pelaporan, membuat laporan pengadaan barang berbasis komputer. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini ada aplikasi website ini berfokus pada proses pengadaan berupa benih dan pupuk. Selanjutnya ada juga aplikasi website ini tidak terintegrasi dengan bagian pensuplai. Yang ketiga itu ada modul pengadaan barang tidak membahas barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah permintaan. Selanjutnya ada landasan teori, ada beberapa poin. Poin yang pertama itu UMKM, yaitu UMKM adalah UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat membantu sumber daya alam yang ada di daerah. Yang kedua itu ada Point of Sale. Point of Sale yaitu merupakan sebuah software atau aplikasi yang menggunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Point of Sale juga dilengkapi dengan sistem pelaporan yang saling
integrasi satu dengan yang lainnya. Ketiga itu ada procurement atau pengadaan, yaitu upaya semua aktivitas melibatkan proses mendapatkan barang dari pemasok. Hal ini meliputi pembelian dan logistik seperti barang masuk dan penyimpanan gudang sebelum barang tersebut digunakan. Yang selanjutnya itu ada supplier, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan lebih relevan terhadap keberhasilan manufaktur dibanding bisnis lainnya. Supplier mendukung proses manufacturing dalam bentuk kualitas produk akhir yang mereka jual. Untuk selanjutnya ada penguasaan aplikasi dan implementasi. Untuk yang pertama itu ada analisis pengguna. Analisis pengguna itu ada 4, yaitu super admin, bagian kasir, petugas gudang, dan petugas pengadaan. Deskripsinya itu super admin mengelola data dan bagian kasir mengelola data belanja dan data keuangan. Yang ketiga itu petugas gudang mengelola data gudang serta stok barang. Yang keempat itu ada pengadaan itu mengelola dan mendata barang dan data supplier. Untuk kompetensi yang dibutuhkan, super admin itu memahami komputer, bagian kasir itu memahami akuntansi dan memahami komputer, petugas dan bagian pengadaan itu memahami komputer. Untuk bagian kelas diagram itu ada untuk kontrolernya itu ada bagian supplier, pengembalian, pengadaan, dan permintaan, serta adanya controller login admin. Nah, untuk modelnya itu ada supplier model, pengembalian model, pengadaan model, permintaan model, dan login admin model. Selanjutnya ada fungsionalitas. Fungsionalitas untuk bagian saya itu ada 4 poin, yaitu kelola data supplier, kelola data pengadaan, kelola data pengembalian barang, dan kelola data permintaan barang. Berikut proses bisnis yang berjalan, yaitu bagian admin gudang melakukan pengecekan barang yang akan disuplai. Bagian admin supplier itu bagian pengadaan akan menerima info barang dan memesan barang kepada distributor. Langsung bagian supplier akan menerima barang, pesanan barang, dan menyiapkan barang serta mengantarkan barang kepada bagian admin pengadaan. Nah, di situ bagian admin pengadaan akan menerima barang dan akan melakukan pengecekan barang. Nah, di pengecekan barang ini jika sesuai, melakukan pendataan pengadaan barang dan memberikan barang ke bagian gudang. Jika tidak, akan mengembalikan ke bagian pensuplai, ke bagian pensuplai. Langsung nanti akan menerima, bagian pensuplai akan menerima barang yang tidak sesuai, melakukan pengecekan jika masih ada stok yang mungkin untuk disuplai ulang, nanti bagian supplier akan menyiapkan dan akan mengantarkan barang tersebut bagian admin. Nah, selanjutnya di proses bisnis usahaan ini tidak jauh berbeda dengan yang proses bisnis awal tadi, yaitu bagian gudang akan mengirim notifikasi kepada admin pengadaan yang nanti akan ada list-list berupa barang apa aja yang akan dipesan. Langsung ke bagian pensuplai tadi juga sama. Setelah pensuplai mengirimkan barang yang dibutuhkan, akan dilakukan pendataan ke aplikasi. Langsung selanjutnya melakukan pengecekan. Jika aplikasi sesuai, dia akan bagian pengadaan akan menginputkan. Jika tidak sesuai, akan dikembalikan ke bagian pensuplai. Itu sama seperti yang BPMN yang sebelumnya tadi. Selanjutnya untuk use case itu ada terutama di bagian pengadaan itu ada mengelola data pensuplai, mencetak data pensuplai, mengelola data pengembalian barang, mencetak laporan pengembalian. Selanjutnya itu ada mengelola data pengadaan, mencetak laporan pengadaan. Yang selanjutnya ada mengelola data permintaan pengadaan dan mencetak data laporan pengadaan. Untuk tabelnya yang berkaitan dengan pengadaan itu ada detail pengembalian, tabel pensuplai, tabel detail permintaan barang, tabel detail pengadaan barang, dan tabel aktivitas.
sama dengan tabel relasi tadi, artinya juga sama, ada aktivitas, detail pengadaan, detail permintaan, dan entitas supplier juga. Nah, untuk kesimpulan itu tadi ada 2 poin, yaitu aplikasi ini dapat memfasilitasi pemilik UMKM untuk mengelola data-data yang berkaitan dengan perikapan seperti data supplier, data pengadaan, data permintaan, dan data pengembalian. Aplikasi ini dapat memfasilitasi pemilik UMKM untuk menangani percetakan laporan seperti cetak laporan permintaan, cetak laporan pengadaan, cetak laporan pengembalian barang, dan cetak data supplier. Yang selanjutnya ada 3 poin, yaitu aplikasi ini dapat dikembangkan untuk membuat statistik pengadaan. Yang kedua itu aplikasi dapat dikembangkan dengan mendesain tampilan supaya lebih bagus lagi. Yang ketiga itu ada aplikasi ini dapat dikembangkan ke platform lainnya seperti Android. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Oke, selanjutnya ada demo aplikasi. Ini pertama kali kita login. Nah, ini masuk ke bagian tampilan pengadaan. Di tampilan pengadaan nanti kita akan lihat di sini di bagian dashboard, terutama itu ada permintaan nggak di bagian permintaan barang. Ini ada 3 jenis dengan total 45 barang. Nah, itu di permintaan kita lihat. Nanti kita olah datanya di sini. Yang pertama itu kita memilih pensuplai. Memilih pensuplai dulu. Jika sudah, nanti kita cetak jika dibutuhkan untuk mencetak tadi. Ini hasil cetakannya dalam bentuk PDF. Jika udah, kita akan menghubungi bagian pensuplai, dan pensuplai nanti akan memberikan barang yang kita minta sesuai dengan tadi. Ini kita tambahkan pengadaan. Ditambah pengadaan tadi pupuk asbes ada 10, misalnya harga belinya itu ada 10.000. Langsung sama lagi, pupuk asban itu ada 15, ada misal 10.000 juga. Selanjutnya ke tambah 20 pupuk lebih. Nah, ini dalam bentuk detailnya. Nah, jika ada yang tidak cocok, barang yang misal ada yang cacat, kita akan kembalikan. Ini misal ada pupuk ini ada misal 5, dengan kenapa alasannya yaitu cacat kita simpan. Setelah kita simpan ini udah dalam bentuk data yang fix, itu nanti kita akan kirimkan ke bagian gudang. Nah, di bagian gudang nanti akan mengupdate secara otomatis jumlah yang ditambahkan oleh bagian pengadaan. Jikalau selanjutnya ada di bagian pengembalian. Nah, di pengembalian ini ada datanya, data yang dikembalikan. Nah, misal tadi kita sudah mengembalikan datanya, data yang kita kembalikan tadi udah ada nih, data 9 Juni ini. Nah, semisal nanti ada pengeditan, misal pensuplai udah mengganti barang yang cacat tadi, kita di pengadaan ini semisal tadi, jikalau belum fix, ini data yang akan kita kirimkan ke bagian gudang. Jangan diklik kirim gudang dulu. Nah, ini kita kembali yang tadi. Jikalau di bagian pupuk hasban ini tadi udah nggak ada pengembalian, udah dicarikan pengganti oleh bagian gudangnya, itu kita bisa hapus di bagian pengembalian. Oke, nanti ke pengadaan. Nah, di pengadaan ini nanti udah akan kembali lagi jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang permintaan. Nah, jika sudah, kita akan kirimkan ke bagian gudang. Itu nanti otomatis seperti yang kayak tadi akan mengupdate data di bagian gudangnya.
terutama di bagian jumlahnya itu. Mungkin sekian demoan aplikasi POS ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.